Sementara itu, sunyi menyelimuti malam di kota gudeg. Udara panas amat terasa, padahal mentari telah menyembunyikan diri. Sambutan layaknya manusia terhormat turut serta. Meski yang disambut bukannya suka, justru begitu ngeri. Pasalnya malam pertama di rumah kuning kini mati listrik. Tidak ada lilin ataupun senter yang bisa dijadikan sumber cahaya, membuat gambar bayangan aneh pada dinding yang kumuh. Elma terkesiap. Di saat dia tengah mandi, tiba-tiba lampu padam begitu saja. Lelah membereskan semua barang-barang membuatnya ketiduran. Akibatnya, dia harus mandi di antrian terakhir. Elma cukup tegang. Dia mempercepat mandinya. "El, jangan teriak. Kamu harus tenang." "Iya, harus tenang." Elma menenangkan diri agar tidak panik. Ya, gadis keras kepala ini memang acap kali merasa khawatir. Khawatir yang berlebih di beberapa situasi. Salah satunya saat ini. Elma meraba dinding untuk mencari handuknya. Saat dia selesai mengelap wajah, tiba-tiba dia merasa seperti ada sesuatu yang menutupi wajahnya kembali. Elma membelalakan mata. Dia mencoba berpikir positif, namun sulit. Setelah selesai, Elma bergegas keluar dari kamar mandi. Dia kembali meraba dinding untuk berjalan ke lantai 2. Elma begitu merinding. Bangunan setiap ruang di rumah ini terlihat begitu menyeramkan. Terlebih lukisan lilin di hadapannya saat ini. "Ya ampun Elma, kamu bisa-bisanya baru mandi," sarkas Lexa. "Menurut kamu, aku kan ke bagian terakhir. Ya jelas baru selesai lah. Kamu gak takut gelap-gelap gini? Gila, nyali kamu El hebat. Kita aja yang rame-rame di sini merinding. Terus kamu yang sendirian di lantai bawah dengan santainya baru kelar mandi. Gila sih," cerocos Lexa sambil menggelengkan kepalanya. "Aku juga jadi takut, bodoh. Mana tadi ada yang nutupin mukaku." "Apaan itu ya?" batin Elma. "Sorry ya El, tadi aku gak nemenin kamu. Soalnya aku takut mau turun ke bawah," ucap Aileen memelas. Jawab Elma singkat. Semua hening tanpa mengucap sepatah kata, membuat telinga menjadi lebih sensitif dan mulai berpikir yang tidak-tidak. Suara anjing menggonggong begitu nyaring. Semua hanya saling menatap seolah memahami isi kepala mereka saat ini. Katanya kalau ada anjing menggonggong kayak gitu, tandanya ada... Belum sempat Lexa melanjutkan kalimatnya, Leona sudah lebih dulu menatap Lexa dengan tatapan tajam. Lexa langsung bungkam. "Hei, jangan ngomongin hal-hal aneh, Pamali," peringat Aileen. "Karena mati listrik, kita jadi gak bisa ngaji, gelap gini," ucap Reva merengut. Brak! Sontak semua mereka berteriak histeris. Suara benda jatuh itu bersumber dari arah dapur. Suasana menjadi semakin mencekam. Jika semua anak merasa takut bahwa itu adalah makhluk tak kasat mata, lain halnya dengan Elma. Dia justru takut jika suara itu disebabkan oleh maling, karena sebelumnya guru mereka sudah memperingatkan untuk jangan lupa mengunci pintu saat bepergian. Pintu bawah udah dikunci atau belum?" tanya Elma. "Ya, udah apa belum ya? Aku juga lupa. Ayo kita cek dulu. Bahaya kalau sampai gak dikunci. Apalagi kita cewek semua." Elma bangkit dari duduknya, sedangkan yang lain masih terdiam dan tidak ada tanda-tanda untuk ikut turun. "Ai, temenin aku yuk," ajak Elma. "Takut El. Justru kalau gak dicek lebih takut. Emang kamu bisa tidur tenang kalau misalnya pintu bawah ternyata belum dikunci?" Elma memutar bola matanya malas. Dia memutuskan untuk turun seorang diri. Dia mulai meraba dinding dan melangkah perlahan, menunggu mereka sepertinya percuma. Akhirnya Elma sampai di anak tangga terakhir. Dia bisa sedikit melihat jalan karena ada sorot cahaya dari arah kaca. Elma sampai di depan pintu dan mulai mengecek. "Nah kan, apa gue bilang? Mereka emang teledor banget, bisa-bisanya jam segini pintu belum dikunci," monolog Elma sewot. Elma teringat sebuah kartun
yang mana di kartun tersebut mengatakan bahwa saat semua gelap, kita harus memejamkan mata sejenak, lalu membukanya perlahan. Luar biasa, hal ini terbukti. Elma dapat melihat jalan tanpa harus meraba dinding. Namun bukannya senang, justru dia dibuat merinding. Rumah ini terlihat sangat menyeramkan. Aneh, cuacanya panas, pohon juga cuma satu di depan. Tapi kok bisa segelap ini ya? Lantai juga selalu lembab dan gak pernah kering. Elma melirik ke arah lukisan lilin, lalu kembali berjalan. Tiba-tiba dia merasa sangat takut dan tertekan, seakan ada seseorang yang berusaha mengejar untuk menggapainya. Dia mempercepat langkah, tetapi tidak berlari. Elma akhirnya kembali ke lantai 2. Dia bingung, karena seketika semua menghilang dan menjadi sepi. Loh, kok pada ngilang secepat ini? Elma berjalan menuju pintu di dekat balkon dan memeriksanya. Dasar pada gak tahu diri. Udah aku ngecek sendiri, sekarang aku juga ditinggal sendiri. Nyesel banget aku. Angin seakan menyembur dengan kuat pada permukaan wajahnya, membuat Elma memejamkan mata. Tidak ingin terjadi hal-hal aneh lagi, Elma menyusul Aileen ke kamar. Aileen terlihat sudah tidur dengan pulas. Elma hanya bisa menggeleng tidak percaya. Bagaimana bisa ada manusia yang bisa tidur secepat ini? Bahkan Elma harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk dapat tertidur pulas. Dasar kebo, untung temen. Kalau panas gini mana bisa aku tidur. Elma terus berguling untuk mencari posisi nyamannya. Elma kembali membuka mata kala dia mendengar suara kereta yang melintas. Dia benar-benar dibuat tidak tenang. Elma mencoba menenangkan diri agar lebih rileks dan mulai mengantuk. Suara jeritan seorang wanita seakan memenuhi telinga. Elma terkejut bukan main. Tapi anehnya tidak ada yang gempar. Semua tetap tenang. Padahal Elma mendengarnya dengan jelas. Tidak lama Elma mendengar seorang menangis. Sementara itu malam terasa begitu panjang, mungkin karena hari pertama. Namun sepertinya ini tidak berlaku bagi kelima temannya, karena hanya Elma yang sedari tadi bergerak gelisah. Dia mencoba memejamkan mata, tapi tetap tidak bisa tertidur. Merasa baru tertidur, alarm sudah berbunyi dengan mata yang terlihat kelelahan. Mau tidak mau dia harus bangun. Syukurlah listrik sudah menyala hingga menampakkan setiap inci ruangan dengan jelas. Rupanya Elma bangun lebih awal, bahkan sebelum azan berkumandang. Dia menyeting alarm pukul 4 pagi. Akhirnya Elma memutuskan mandi lebih dulu daripada harus mendapat antrian terakhir seperti tadi malam. Elma mencoba melupakan kejadian aneh di dalam kamar mandi. Meski begitu dia tetap merasa merinding. Bahkan dia merasa suasana terasa semakin mencekam, dan kini dia menjadi terburu-buru. Elma sangat ingin segera keluar, tetapi belum selesai. Ingin berteriak tapi semua anak belum bangun, dan pasti percuma, karena setiap ruangan di sini seakan kedap suara. Akhirnya Elma selesai mandi dan bergegas keluar. Dia berlari ke lantai 2. Tiba-tiba Aileen sudah duduk di tangga. Elma terkejut dan bergeming. Ini beneran Aileen atau bukan ya? Kamu baru selesai, El. Kok kamu gak bangunin aku tadi? Jadinya kan aku bisa nemenin kamu. Sorry, Ai. Soalnya gak enak aja bangunin kamu sepagi ini. Kamu mau mandi? Udah? Dek. Elma bergegas ke kamar dan meninggalkan Aileen yang masih terlihat aneh. Wajahnya pucat pasi dengan pandangan kosong. Gimana bisa dia bilang udah mandi padahal baru bangun? Aku bilang juga apa di sini tuh nggak beres. Elma semakin terkejut dan bahkan sekarang tubuhnya lemas. Dia melihat Aileen yang masih tertidur dengan pulas. Elma merinding dengan tubuh yang bergemetar hebat. Tidak lama terdengar suara azan berkumandang. Rasa takut yang dia rasa sedikit berkurang dan sekarang lebih tenang. Elma membangunkan Aileen dan teman-teman lainnya. Mereka pun antri mandi, sedangkan Elma dan Reva berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Re, kamu ngerasain ada yang aneh gak sih sama rumah kuning itu? Tanya Elma sambil menatap Reva yang masih fokus berjalan. Reva lalu tersenyum dan berkata, enggak kok, aneh apa? Kamu ngerasain hal yang aneh emang? Masa sih cuma aku?
Enggak sih, tanya doang. Barangkali kamu ngerasain, soalnya itu kan rumah baru. Tapi sebelumnya pasti ada yang kontrak di sana juga, El. Tapi kok bisa sekotor itu ya? Kalau misal sebelumnya ada yang pernah kontrak di situ. Belum sempat Reva menjawab pertanyaan Elma, rupanya mereka sudah sampai di depan masjid. Sepulangnya dari masjid, suasana rumah begitu ramai. Tidak seperti sebelumnya yang penuh keheningan. Di antara mereka ada yang masih mandi, menyiapkan bekal, dan juga menyetrika. Elma senang melihat semua kegiatan ini. Akhirnya dia bisa merasakan kehidupan normal setelah melewati berbagai kejadian janggal. Semua dibuat terkejut dan merinding oleh Lexa. Kejadian mengerikan yang Lexa alami membuat tercengang. Bagaimana tidak, Lexa mengaku bahwa semalam dirinya mengalami kejadian yang orang-orang tua biasanya mengatakan ketindihan. Serius kamu, Le? Tanya Felis sambil menepuk bahu Lexa. Sementara Leona sama seperti biasa. Dia hanya melirik sesaat lalu kembali fokus ke ponsel. Kejadiannya jam berapa, Le? Tanya Elma sambil memasukkan sendok nasi ke mulutnya. Ya, mereka kini tengah sarapan bersama dengan sisa lauk yang mereka bawa. Gak tahu, aku lupa. Soalnya aku langsung tidur lagi, jawab Lexa dengan enteng seperti tanpa beban. Bocah gila, bisa-bisanya kamu kayak orang gak ada takut-takutnya. Kamu sesantai itu, Le? Aileen turut menimpali. Leona hanya menggelengkan kepala. Sabar guys, kita harus nunggu senior dari kantor. Katanya bakalan ada orang kantor yang mau nempatin kamar lantai bawah. Jadi seenggaknya lantai bawah gak kosong, ucap Elma seraya menenangkan. Melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 7 pagi, mereka semua bergegas berangkat. Tidak lupa mereka mengunci pintu, lalu pergi. Sebelum menuju ke kantor, tempat PKL mereka atau praktek kerja lapangan, mereka menghampiri anak cowok ke kontrakan mereka. Sudah tidak heran lagi jika anak-anak cowok masih duduk santai sambil meminum secangkir kopi. Tidak seperti anak perempuan yang lari-lari supaya tidak terlambat. Karena geram, Lexa memukul lengan Fabian dengan kuat. Bisa-bisanya kamu ya, masih nangkring sambil ngopi. Aku sama anak-anak cewek udah ngap lari dari kontrakan tahu. Nah, omelin aja, Le. Ferdi terkekeh. Reiki tiba-tiba mendekati Elma. Elma yang tidak ingin menimbulkan kerusuhan lalu mengode dengan matanya seakan berkata, "Apa?" Dengan pelan Reiki bertanya, "Udah sarapan? Elma membelalakan bola matanya. Dia tidak habis pikir, kenapa Reiki menanyakan hal itu? Pasalnya sebelumnya Reiki tidak pernah menanyakan hal-hal receh. Udah, jawab Elma singkat. Reiki lalu keluar dan berangkat lebih dulu. Dasar cowok aneh, olok Elma. Saat hendak berangkat, Leona mendadak ingin buang air kecil. Dia mengatakan kepada Kenzo bahwa dia izin ke kamar mandi. Kenzo meminta Leona untuk mengunci pintu kontrakan karena semua anak akan berangkat. Lagi pula, jarak antara kontrakan dengan kantor sangat dekat, jadi Leona tidak akan tersesat di jalan. Usai buang air kecil, Leona terdiam. Dia mendengar seorang wanita memanggil namanya, tepat di telinga kiri. Hal itu membuat Leona bergidik ngeri. Segera Leona keluar dari kamar mandi. Saat hendak keluar kontrakan, tiba-tiba terdengar suara seperti benda-benda yang bergerak di lantai 2. Ruangan itu memang terkesan mistis. Pasalnya ada beberapa alat yang Reiki kira digunakan untuk pemujaan. Namun entahlah. Brak! Suara benda kembali terjatuh. Kini Leona sudah panas dingin. Bahkan untuk berjalan saja sangat berat. Leona? Kejadian di kontrakan cowok membuat tubuh Leona semakin kehabisan energi. Belum cukup sampai di situ, Leona kini tengah berdiri tepat di depan rumah kecil yang dengan rumput yang sangat tinggi di depan halaman. Entah karena masih syok atau bagaimana, Leona seperti melihat seseorang berdiri di belakang kaca sambil mengamati dirinya. Leona bergegas pergi sebelum melihat hal-hal aneh lainnya. Reva panik melihat kondisi Leona yang terlihat tidak baik-baik saja. Reva mencecar Leona dengan banyak pertanyaan. Dia juga memarahi Kenzo karena tidak mengatakan jika Leona masih dikontrakan sendiri. Leona berkata bahwa dia baik-baik saja. Dia hanya lupa tidak pakai lipstik sehingga bibirnya menjadi pucat. Tidak lama, pihak kantor meminta mereka untuk menuju ruang tengah karena briefing akan segera dimulai. Elma ditinggal beberapa temannya karena sibuk mencari alat tulis. Lalu dia berjalan sendiri menyusul yang lain. Saat hendak ke sana,
Elma tidak sengaja mendengar ada beberapa staf kantor yang sedang berbincang, hanya sekilas saja, karena beberapa staf itu mendadak diam. "Jangan dibahas," ucap Anggun, staf kantor sambil melirik Elma, memberi kode kepada temannya. "Tapi aku takut, Mbak," mata Anggun melotot, memberi kode temannya untuk diam. "Permisi, Mbak," ucap Elma menunduk sambil berjalan. Hari ini semua anak PKL mendapat tugas masing-masing. Elma masuk ke tim marketing di bagian admin bersama Aileen. Reva, Leona, Felis, dan Lexa masuk di tim marketing bagian marketplace. Sedangkan para cowok terbagi menjadi tim software engineer dan hardware engineer. Semua mulai bergerak di tugasnya masing-masing. Elma sedikit menghela nafas. Setidaknya di sini semua berjalan normal, meskipun entah mengapa ada aura yang sama seperti di kontrakannya. "El, kamu mau nulis artikel tentang apa?" Pertanyaan Aileen membuyarkan lamunan Elma. "Hah, gimana? Loh, kenapa sih, El? Perasaan sejak awal kita sampai di sini kamu sering banget ngelamun. Kenapa? Kamu kangen sama Eza?" "Konyol. Siapa juga yang kangen sama bocah songong itu? Yang ada aku bebas tanpa dia." Tapi dikit sih." Elma mengerucutkan bibirnya. "Kalau ada apa-apa cerita ke El. Jangan dipendam sendiri. Di sini kita bakalan lama, jadi kita bakalan kayak keluarga." Elma tersenyum tipis. Sepertinya dia belum bisa menceritakan semua yang dia alami pada Aileen maupun yang lain. Kegiatan hari ini telah selesai. Mereka semua pulang ke kontrakan masing-masing. Elma akhirnya menghubungi Eza untuk menanyakan kabarnya. "Halo, Assalamualaikum. Kangen kamu? Aku pikir udah lupa kalau aku ninggalin adik kamu sendirian di rumah gelap ini." Elma spontan tertawa. Dia tidak bisa membayangkan raut wajah Eza yang ketakutan di malam hari. "Waalaikumsalam. Iya nih, baru ingat ternyata aku punya adik." Elma terkekeh. Kak, gimana di situ? Kontrakannya nyaman gak? Gak ada yang aneh kan?" Elma bergeming. Bagaimana bisa Eza menanyakan hal itu? Apa dia tahu apa yang kakaknya alami? Atau memang hanya kebetulan? Sebenarnya ada yang aneh, Za. Elma mengawasi sekitar dan berkata dengan pelan. Elma menceritakan semua yang dia alami sejauh ini. "Fix, itu sih gak beres. Udah coba bilang ke pemilik kontrakan? Atau coba nanyain siapa penghuni sebelumnya?" "Nah itu, Za. Kita sama sekali belum ketemu orang di sekitar sini. Kita berangkat pagi, mungkin mereka masih sibuk di rumah. Terus kita pulang sore, mungkin mereka juga udah mulai ngumpul sama keluarga. Jadi kita gak ada waktu buat ngobrol ataupun bertamu ke rumah warga. Dan iya, tadi pagi aku sama Reva ke masjid. Niatnya mau ngobrol sama warga. Tiba-tiba orang-orang udah pada pulang." Ucap Elma antusias dan panjang lebar. Elma juga tidak kalah penasaran dengan keadaan di rumahnya. Apakah semua baik-baik saja? Sejujurnya dia tidak tega meninggalkan Eza yang penakut tinggal sendiri di rumah. "Ngomong-ngomong, kamu sendiri gimana? Kamu gak stres kan digangguin sama penghuni rumah?" "Aku ngajak Viko nginep." "Dasar ya, awas aja kalau sampai keadaan rumah kayak kapal pecah dan..." Elma menjeda ucapannya. "Jangan sampai kamar aku kebuka. Ada banyak barang berharga di sana," sambungnya. "Iya cerewet," ejek Eza. "Ih, rese ya. Ya udah, aku mau mandi. Jaga diri kamu baik-baik. Di rumah gak usah aneh-aneh. Awas aja kamu," peringat Elma. Dia acap kali khawatir jika Eza harus di rumah sendiri tanpa pengawasan. Dia takut jika Eza salah pergaulan. Terlebih anak-anak sekarang pergaulannya begitu mengerikan. Namun Elma sedikit lega karena Eza berteman dengan Viko. Viko terkenal baik dan patuh dengan orang tuanya. Sementara itu Elma beranjak dari balkon dan bersiap untuk mandi. "Ini siapa yang mau mandi duluan?" tanya Elma. "Kamu duluan aja, El. Kita masih capek banget." Lexa kembali merebahkan tubuhnya. Elma bergegas ke kamar mandi. Dia tidak mau mandi terakhir lagi karena takut kejadian mati listrik akan kembali terulang. Syukurlah, kegiatan mandi kali ini tidak ada drama. Elma bisa mandi dengan tenang. Elma hendak naik tangga, tiba-tiba air di kamar mandi berbunyi. Padahal belum ada yang mandi lagi. Semua anak masih di atas. Elma memberanikan diri untuk mengecek. "Hah? Kok? Padahal tadi udah gue matiin." Dada Elma naik turun dengan nafas yang tidak teratur. Elma berlari ke lantai 2, sedangkan Leona kebingungan melihat Elma yang tiba-tiba lari. Sedari tadi Leona duduk sendiri di sofa lantai 1 sambil memainkan ponselnya. Tapi dia tidak mendengar ada suara keran air yang menyala. Setelah memastikan tidak ada anak yang mandi, Leona pun masuk. Saat Leona menyalakan keran, suasana rumah yang tadinya sepi mendadak ramai.
Liona mematikan keran dan suara-suara dari luar mendadak sunyi. Liona menggelengkan kepala dan mencoba tetap fokus agar kegiatan mandinya cepat selesai. Di sisi lain, malam hari, Kenzo yang sedang merokok ingin meminum secangkir kopi. Dia pergi ke dapur. Saat hendak menyeduh kopi, tiba-tiba gelasnya berpindah. Padahal dia ingat betul, gelasnya dia taruh di dekat toples garam. Tetapi sekarang berpindah ke meja bagian pinggir dan hampir terjatuh. Gila, kok nggak bener nih. Mending aku cabut. Kenzo meninggalkan gelasnya dan pergi ke kamar. Kenzo berlari ke kamar, lalu memeluk erat tubuh Fabian. Sontak yang lain terbangun, kecuali Rico. Reiki marah karena tidurnya terganggu. Sedangkan Fabian berusaha menyingkirkan Kenzo dari tubuhnya. Namun, tubuh kekar Kenzo sangat sulit untuk didorong. "Wah ya, minggir ah, geli aku sama kau," teriak Fabian yang sudah putus asa. Tidak hanya Fabian yang risih, Reiki dan Ferdi pun cukup jijik melihatnya. "Minggir gak?" Kenzo masih bergemetar. Tapi akhirnya dia melepaskan tubuhnya dan duduk di samping Fabian. "Kamu kenapa sih, Ken?" tanya Reiki. Kenzo menceritakan kejadian di dapur tadi. Namun, teman-temannya tidak percaya. Mereka malah mengatakan jika Kenzo hanya mencari sensasi saja. Aku sih percaya nggak percaya. Ngelihat suasana rumah yang kayak gini, emang nggak menutup kemungkinan, ucap Ferdi. Nah, kamu juga percaya kan, Fer? Reiki terdiam. Dia juga sepengetahuan dengan Ferdi. Memang ada banyak kejanggalan di rumah ini. Namun, dia tidak ingin membuat semua anak semakin panik, terutama Kenzo yang paling penakut. "Masa sih? Menurut aku biasa aja." Fabian masih tidak percaya. Bahkan sekarang dia bangkit untuk memastikan keadaan dapur. Fabian berjalan sendiri. Dia mengecek setiap sudut di lantai 1, termasuk kamar mandi, yang menjadi ruangan favorit para makhluk halus. Setelah memastikan tidak ada apa-apa, dia kembali ke kamar. Bohong kamu kan? Gak ada apa-apa juga. Emang dasar sialan kau. Ganggu banget sumpah. Fabian kembali membaringkan tubuhnya. "Jauh-jauh kau dariku. Awas sampai meluk-meluk tubuhku yang suci ini. Jijik aku." Fabian pun memalingkan tubuhnya dan kembali memejamkan mata. Reiki dan Ferdi pun kembali tidur. Kenzo masih terlihat ketakutan. Dia mencoba tenang dan ikut membaringkan tubuh. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Kenzo semakin memejamkan mata agar cepat tidur. Di sisi lain, Felis merasa terganggu karena sebuah tangan menutupi wajahnya. Dia mengerutkan kedua alisnya lalu membuka mata. Rupanya tangan Lexa. Felis memindahkan tangan itu dengan kasar. Tidak peduli jika Lexa akan terbangun. Felis kembali memejamkan mata. Telinganya menangkap suara gemuruh di lantai 1. Kok kayak ada yang lagi masak ya? Mustahil banget jam segini ada yang mau makan. Bola mata Felis bergerak gelisah. Felis menyadari bahwa hal ini di luar nalar. Tetapi dia mencoba tenang. Sayangnya, dia tidak bisa tertidur lagi. Ini semua gara-gara tangan Lexa. Felis benar-benar kesal. Akhirnya Felis pun kembali tertidur. Pukul 4 pagi, alarm Elma berbunyi. Dia segera bangun untuk pergi mandi. Dia berani mandi sepagi ini karena emang cuacanya selalu panas. Jadi mandi pagi tidak berasa dingin sama sekali. Elma menggapai handuknya di dinding, lalu turun ke kamar mandi. Belum selesai mandi, air keran tiba-tiba mengecil, bahkan hampir mati. Elma panik karena sabun mandinya masih menempel di tubuh. Akan sangat risih jika tubuhnya belum dibilas air. Betapa terkejutnya Elma saat segumpal rambut jatuh dari dalam keran. Kemungkinan hal ini yang membuat airnya tersumbat hingga mengalirnya sangat kecil. Elma bergidik ngeri melihat rambut itu, tetapi dia tetap berusaha berpikir positif. Susah. Gimana bisa? Perlahan tangan Elma terulur untuk mengambil rambut itu. Rambutnya sangat panjang dan menggumpal. Elma membuang rambut itu ke kloset dan menyiramnya dengan air agar teman-temannya tidak melihat ini. Dapat dipastikan, jika mereka tahu pasti akan heboh. Elma menyelesaikan mandinya. Setelah itu, dia membangunkan Aileen agar bergantian mandi sebelum dia harus mengantri nantinya.
Sementara Aileen mandi, Elma memasak air untuk membuat susu. Elma merasa aneh, karena sedari tadi, Aileen tidak terdengar mengguyurkan air. Apa Aileen terbiasa mandi setenang itu? Astagfirullah. Elma terkejut karena Aileen sudah berada di belakangnya. "Kamu udah selesai mandi?" tanya Elma dengan gugup. Lalu dengan santainya, Aileen menjawab, "Udah, kamu kenapa El? Kok kayak ketakutan gitu?" Aileen menepuk bahu Elma. Enggak apa-apa kok, aku cuma kaget aja." Aileen tersenyum lalu berjalan lebih dulu dan meninggalkan Elma yang masih mengamankan detak jantungnya. Beberapa anak yang lain pun bangun satu persatu dan bergantian mandi. Elma dan Reva melaksanakan sholat subuh bersama di rumah. Setelahnya mereka mengaji. Hal ini membuat hati menjadi tenang. "Ai, jangan lupa sholat ya," peringat Elma setelah selesai beribadah. Aileen mengangguk dan tersenyum. Di sisi lain, semua anak sudah bersiap untuk berangkat ke kantor. Seperti biasa, mereka akan mampir ke kontrakan anak cowok terlebih dahulu. Di kontrakan, Kenzo menceritakan kejadian semalam kepada anak perempuan. Suasana pun ribut. Mereka meminta Kenzo untuk menceritakan secara detail. Elma justru menatap Reiki untuk memastikan. Reiki mengangguk dengan tersenyum. Gelisah, Elma menarik nafas sambil memikirkan berbagai kejadian yang dia alami. Reiki berusaha membuat situasi menjadi tenang. "Mereka emang ada, tapi bukan berarti kita harus takut. Ingat, semakin kita takut, mereka bakal semakin seneng gangguin kita. Intinya perbanyak amal ibadah. Kalau bisa ngaji setiap hari." "Iya bener, kita di sini punya tujuan, belajar dan dapetin nilai buat kelulusan. Jangan sampai kita nggak dapetin keduanya karena rasa takut yang ada di kepala kita." Elma turut menimpali. Beberapa anak setuju dan mengangguk. Bagaimanapun mereka juga ciptaan Allah, jadi kita emang harus percaya bahwa mereka ada. "Aku nggak percaya, setan itu nggak ada. Orang yang udah mati nggak bisa hidup lagi buat gangguin manusia." Ucapan Fabian membuat semua anak menatapnya. "Bian, orang yang udah meninggal emang nggak bisa hidup lagi. Tapi yang gangguin kita itu jin, dan jin itu dibagi jadi dua. Jin baik sama jin jahat. Jadi makhluk halus yang ada di sekitar kita itu jin yang menyerupai apapun yang dia mau." Reiki sedikit menekankan ucapannya. "Reiki bener, mereka emang jin yang bisa gangguin kita kapan aja." Riko setuju dengan ucapan Reiki. "Serah," jawab Fabian singkat dan berjalan dengan angkuhnya. Mereka berangkat bersama tanpa ada yang tertinggal. Setidaknya mereka bisa berhati-hati karena sudah mengetahui ada hal-hal yang selalu mengganggu mereka selama ini. Semua melaksanakan tugas sesuai jadwal yang sudah diberikan. Leona duduk menyender ke tembok untuk mengerjakan tugasnya sambil mendengarkan musik melalui headphone. Genre musik yang awalnya ceria berubah menjadi musik horor. Leona segera mengganti musik itu karena takut akan mempengaruhi otaknya. "Aneh, kok bisa ganti sendiri nih playlist? Padahal musik yang tadi belum habis. Kalaupun ganti kok genrenya beda jauh." Leona mengerutkan dahinya. Leona kembali melanjutkan kegiatannya. "Leona!" Suara itu muncul dari headphone, membuat Leona terkejut dan hampir menjerit. Dia lalu membereskan barang-barangnya dan pergi bergabung dengan yang lain. Awan hitam menyelimuti langit di sore hari, memberi jeda untuk mentari yang sedari pagi bersinar. Langit mulai bergemuruh, seakan memberi pertanda bahwa rintik hujan akan turun. Sesekali terdengar petir yang mulai menyambar, membuat suasana menjadi lebih mencekam. Terlebih, hal yang paling ditakutkan adalah jika malam ini listrik padam. Tidak dapat dibayangkan bagaimana kondisi di kontrakan yang membuat saraf seakan terus menegang. Gemercik air di atap mulai terdengar. Felis mengamati langit-langit dengan sesekali menghembuskan nafas. Bukannya tidak suka, hanya saja mereka akan terlambat pulang karena harus menunggu hujan reda. Berbeda dengan Felis, Aileen justru asik mengabadikan momen ini. Dia memang sangat suka membuat potongan-potongan video untuk diedit menjadi short film. Pecinta estetika. Leona mendengus kesal. "Kalau hujannya kayak gini bakalan lama," monolognya sambil membiarkan tangannya terkena air hujan. Reva menepuk bahu Leona, membuat gadis ini terkejut. Sorry, aku ngagetin kamu ya?" Iya." Reva yang sudah hafal dengan karakter Leona tidak mengambil hati dengan semua sikap dinginnya. Sementara Reiki, dia cukup mencemaskan semua teman-temannya, terutama anak-anak perempuan.
Dia tahu kalau mereka sekarang sedang gelisah. Terlebih berbagai kejadian beberapa hari ini membuat mereka sering tidak tenang. Namun bagaimana lagi? Dia sendiri sebagai ketua PKL di Jogja tidak bisa berbuat banyak. Sama seperti yang Elma katakan, dia jarang berjumpa dengan warga pemukiman. Sekalipun berjumpa mereka enggan berbicara. Elma mulai mengemasi barang-barangnya seperti laptop, ponsel, dan berbagai peralatan lainnya. Meskipun dia tahu, jika dia harus menunggu beberapa saat sampai hujan reda. Semua anak yang berada di lantai 2 terlihat berjaga saat mereka mendengar ada suara langkah kaki yang sangat pelan, seperti tidak berniat berjalan. Mereka semakin terkejut saat pertama kali mereka lihat adalah kepala. Hampir saja berteriak. Seseorang itu sudah menghidupkan lampu agar dirinya dapat dilihat sebagai manusia utuh. Rupanya dia adalah staf kantor yang ingin memastikan bahwa anak-anak itu baik-baik saja. Karena dari lantai 1, dia sama sekali tidak mendengar suara mereka sejak tadi. Makanya lampunya dihidupin, demen banget gelap-gelapan, ucap Rian sedikit tersenyum. Kita kira hantu kak, Lexa berucap tanpa merasa dosa. Felis hanya menggeleng, sudah biasa dengan sikap Lexa. Hujan deras begini biasanya bakal lama, kalian gimana pulangnya? Kalau nggak reda juga, terpaksa kita terabas saja kak. Laptop nanti kita tinggal di sini aja, lagi pula di sini ada orang kan? Jawab Lexa dengan lancar. Rian terlihat kurang setuju, tapi bagaimana lagi? Tidak mungkin mereka akan bermalam di sini. Ruangannya sedikit dan terlalu sempit untuk jumlah mereka yang lumayan banyak. Dia sendiri khawatir jika anak-anak ini akan demam. Dia lalu mengangguk dan kembali ke bawah. Aku kira bakal ngasih jalan keluar, beliin payung kayak atau apa gitu. Ya elah. Elma mencibir dengan raut wajah tidak suka. Elma, jangan ngomong gitu, takutnya ada CCTV. Kamu mau di blacklist dari sini, terus disuruh pulang. Kalau mau ngegibah nanti di rumah aja sama aku. Aku juga udah empet banget. Lexa terkekeh. Re, baca doa kek biar hujannya cepet reda. Felis berseru sambil bersedekap di depan dada. Well, hujan itu kan rahmat. Kita harus selalu bersyukur. Banyak orang yang pengen banget daerahnya kena hujan, tapi gak hujan-hujan sampai tanaman mereka mati. Nasihat Reva yang justru bikin Felis menganga. Felis semakin kesal. Dia memang salah memilih orang untuk membaca doa hujan. Dia kembali menghela nafas jengah. Elma mulai berpikir untuk membeli lilin sebelum pulang. Antisipasi barangkali mati listrik karena hujan sangat deras. Leona masih bergeming, tidak berniat untuk ikut serta berbicara. Tiba-tiba, dia merasakan hawa merinding di sekujur tubuhnya. Dia yang duduk di barisan paling pojok, merasa bahwa di sampingnya ada orang lain. Dengan wajah yang menghadap lurus ke depan, dia dapat melihat sosok hitam di sampingnya. Leona mulai bergerak gelisah. Pelipisnya juga sudah mengeluarkan peluh. Merasa ada yang aneh dengan teman di sebelahnya, Elma mengerutkan dahi. Dari tadi aku gak lihat Aileen. Suara Elma memecah keheningan. Benar, Aileen tidak tampak sejak tadi. Biasanya dia akan memilih duduk di samping Elma, tetapi bahkan suaranya saja tidak terdengar. Elma panik. Dia takut terjadi sesuatu pada Aileen. Leona, kamu ngelihat Aileen gak? Soalnya kamu yang dari tadi duduk di pojok. Barangkali kamu lihat Aileen turun. Enggak El, aku gak lihat. Elma segera turun untuk mencari Aileen. Dia mencarinya ke setiap ruangan yang ada. Dia juga menanyakan keberadaan Aileen pada anak-anak cowok, tapi tidak ada satupun yang melihatnya. Ai, kamu di mana sih? Elma baru sadar. Sejak tadi dia tidak melihat staf kantor di lantai 1. Bahkan Rian juga sudah tidak ada. Tiba-tiba dirinya melihat bayangan hitam yang melintas dengan sangat cepat. Bukannya takut, dia malah mengikuti bayangan tersebut. Rupanya bayangan itu yang mengantarkan Elma kepada Aileen. Dia melihat Aileen dengan santainya menghitung komponen di ruangan Kak Anggun. Ya ampun Aileen, aku dari tadi nyariin kamu tahu, bentak Elma yang sudah sangat panik. Loh, kan tadi kamu yang bilang ke aku kalau aku dipanggil ke bawah buat ngitung komponen di sini. Padahal aku lagi asyik videoin hujan, jawabnya dengan ketus. Hah? Aku? Elma terdiam dan menjeda ucapannya. Apa mungkin? Elma yakin jika ini ulah penghuni tak kasat mata di kantor ini. Dia tidak ingin membuat Aileen menjadi panik dan enggan kembali ke kantor esok pagi. Elma tidak habis pikir mengapa mereka selalu mendapat gangguan, padahal mereka tidak berbuat apapun.
Seperti yang Lexa katakan tadi, mereka memutuskan untuk pulang dan meninggalkan laptop. Anak laki-laki terlihat tidak tega, tapi mereka juga tidak ingin membiarkan anak perempuan menginap di kontrakan mereka. Akhirnya semuanya pulang. Sebelumnya, Elma kembali dikejutkan saat tiba-tiba semua staf terlihat ramai di ruangan masing-masing. Mereka semua seakan disembunyikan oleh sesuatu, hingga tadi Elma sama sekali tidak melihat mereka. Akhirnya mereka sampai di kontrakan dengan tubuh yang basah kuyup. Sayang sekali, di jalan mereka tidak menemukan toko yang buka, sehingga tidak jadi membeli lilin. Mungkin mereka semua tidur karena hujannya mengguyur, terkadang membuat seseorang menjadi mengantuk. Untunglah listrik tidak padam. Singkat cerita, mereka mandi satu persatu. Setelah semua membersihkan diri dan melaksanakan ibadah, mereka makan bersama. Diam woy, bisik Aileen sambil mengunyah nasi. Semua saling menatap. Terdengar seseorang mengetuk pintu berulang kali di depan, hanya saja tanpa mengeluarkan sepatah kata. Raut wajah mereka mulai cemas. Elma memberanikan diri untuk melihat dari balkon sebelum membukakan pintu untuk seseorang di luar. Elma sedikit terperanjat saat melihat sosok misterius yang terus mengetuk pintu tanpa jeda tengah berdiri di depan kontrakan. Dia menutup mulut agar tidak berteriak. Melihat ekspresi wajah Elma, semua anak menjadi takut dan saling memeluk satu sama lain. Elma terkejut saat tiba-tiba sosok tersebut menghadap tepat ke wajahnya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk penulisnya. Akun @d_astrofilia. Saya pamit, sampai jumpa di bagian berikutnya.